firman itu supaya tidak terrealisasi dalam hidup kita. Contohnya Allah mencegah Abimelek menodai Sarah. Allah yang kedua, Allah menahan Laban yang hendak melukai Yakub. Raja Babel tidak dapat membakar hati hanya Misael, Azari. Artinya di sini kita lihat Bapak Ibu, orang yang belum bertobat, bisa saja mereka punya niat dan maksud jahat kepada kita Bapak Ibu. Tetapi tidak sekonyong-konyong niat jahat mereka itu langsung terjadi di dalam rumah tangga kita, usaha, pekerjaan, pelayanan, dan kita enggak. Kita perlu kontrol juga, Bapak. Tuhan bisa mencegah juga. Ya, kadang-kadang Allah juga bisa menoleransi. Artinya apa? Mengizinkan manusia berdosa tetap dikasih napas hidup. Walaupun dia terus berbuat dosa. Oke? Berarti ada kompromi dong. Ntar dulu, kan itu maksud Tuhan Bapak. Ada maksud Tuhan yang lain. Ya. Contohnya kita lihat, Allah membiarkan bangsa Israel berjalan di jalan mereka sendiri. Ya, ternyata kan bangsa Israel itu walaupun dicoba berkali-kali. Israel tidak mendengarkan Allah sehingga Tuhan menyerahkan mereka ke dalam hawa nafsu hati mereka. Oke, kesannya Tuhan menoleransi, membiarkan mereka dengan segala tindakan jahat. Bahkan Tuhan menunda ketenangannya yang dua kali ini. Tahu Bapak Ibu? Ya, bukan supaya memperlama orang hidup dalam dosa, bukan. Tapi dengan Tuhan Yesus datang sampai hari ini, Tuhan justru memberikan kesempatan kepada manusia untuk bertobat. Tapi jangan lupa, kalau manusia itu tidak tobat-tobat, akhirnya Tuhan akan katakan, apa kenapa? Apa begitu Bapak Ibu? Kita sering kali selalu mendesak-desak Tuhan supaya dia lebih cepat datang ke dunia ini. Tapi pertanyaannya, emang saudara kita, pendiri kita, anak kita, mertua kita, orang tua kita, sudah sungguh bertobat pada Tuhan? Nah, ini pertanyaannya. Tapi apakah kita sudah sungguh siap? Apakah kita sudah sungguh yakin kalau Tuhan datang? Kita pasti ada di surga. Ini menjadi introspeksi, evaluasi. Maka kalau Tuhan datang sampai hari ini, kita harus berpikir positif. Ada maksud dan tujuan Tuhan di balik daripada semua itu. Apalagi Bapak Ibu, Anda juga bisa mengetahui tipu muslihat orang jahat, tipu muslihat simbolis untuk penyerang kita. Saya ambil contoh, Firaun begitu keras kepala ngeyel untuk membebaskan bangsa Israel keluar dari Mesir. Tuhan harus hajar Firaun dengan 10 tulah. Artinya apa? Orang berbuat jahat yang kita, saya kasih contoh saja. Kita masih sejak Republik ini ada sampai sekarang kita masih mengalami sulitnya membangun gereja, sulitnya mendirikan gereja, sulitnya beribadah di rumah kita sendiri. Kita harus percaya bahwa kita tidak tidur. Allah kita tidak diam. Allah kita maha tahu dan maha melihat. Tuhan akan melakukan caranya. Tuhan akan melakukan penghajarannya lewat orang-orang yang selalu selama ini dipakai oleh iblis menjadi perpanjangan tangan simbolis. Kita bersyukur pembubaran HPI, pembubaran EPI. Kita harus lihat itu bagian dari karya pekerjaan Tuhan. Walaupun mereka bermetamorfosis kan bahwa tapi tenang saja, Tuhan kita tambah kuasa. Ada waktunya. Contoh lain misalkan Yesus dijual di Mesir, di penjara pula, dilupakan kepala penjara pula selama 2 tahun. Tapi ending dari semua itu apa? Pengangkatan bagi Yusuf oleh Firaun. Karena turut bekerja dalam segala sesuatu. Orang Yahudi menjadikan Yesus dengan begitu sadisnya. Tidak manusiawi. Tapi tahukah Bapak Ibu, dengan Yesus tersalib, kita mendapatkan